Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 Agustus 2021 diadakan Milad Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus ke-22. Acara diselenggarakan secara virtual dengan beberapa susunan acara, dan yang kami tayangkan adalah sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Masruhi, sambutan Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Tafsir, dan acara inti pengajian oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Baiklah, kita ikuti satu persatu acara tersebut. Acara kedua, sambutan dan pentasarupan beasiswa Lazismu Unimus oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Masruhi MBD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Haji Tafsir, yang terhormat Ketua BPH beserta dengan seluruh jajarannya, dan sudah tentu yang tamu agung kita yang kita undang pagi ini, Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Beliau adalah Qori internasional, akan menyampaikan haflah. Yang terhormat para pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, ada Rektor Universitas Muhammad Tasikmalaya Ibu Ratmi, ada Ibu Direktur Rumani, dan juga Direktur Rumah Sakit PKU Kabupaten Tegal, para pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang, pimpinan PBM, pimpinan PDM, pimpinan PCM, ranting, semuanya yang berkenan hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan katakan. Alhamdulillah, hari ini 4 Juli 2021 Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang kita cinta berusia 22 tahun. Atas berkat rahmat Allah, kerja sinergis dari Sivitas Akademika dengan bimbingan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Wilayah Muhammadiyah telah menghantarkan Unimus yang insya Allah terus tumbuh dan berkembang, memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas pada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain pengembangan akademik, pengembangan SDM, saat ini Unimus sedang menyelesaikan pembangunan Fakultas Teknik dan MIPA yang gedung baru 8 lantai, 2 tower, yang insya Allah dalam waktu dekat Fakultas Teknik dan MIPA akan pindah ke kampus terpadu di gedung baru, insya Allah mulai September 2021, dan gedung lama Fakultas Teknik di Jalan Kasifah nanti akan kita serahkan sepenuhnya untuk pengembangan SMP Muhammadiyah. Bapak sekalian saya hormati, saat ini pun kita sedang membangun rumah sakit Unimus di lahan seluas 2,4 hektar yang lokasinya menyatu dengan kampus utama. Sementara Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang diresmikan oleh Prof. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang telah beroperasi dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kekhususan
pengajian Milad Unimus ke-22 pagi hari ini, yaitu acara haflah Al-Quran, resepsi tilawah Al-Quran yang nanti akan dikumandangkan oleh Qari Internasional Bapak Kiai Haji Muammar ZA, yang kita semuanya dimanapun berada di seluruh pelosok Indonesia, masjid-masjid dan musola dimanapun berada, ketika menjelang adzan fardu biasa dikumandangkan tilawah Al-Quran, dan itu biasanya adalah suara beliau Bapak Kiai Haji Muammar ZA, yang alhamdulillah pagi ini jam ini sudah bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Muammar ZA. Waalaikumsalam. Ini beliau ya. Mudah-mudahan dengan hafal Al-Quran ini, Al-Quran akan menjadi nafas bagi kehidupan kita. Nilai-nilai Al-Quran akan terus memperdomani sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya terus Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjadi kampus yang Qurani. Allahumma amin. Terima kasih atas kerawan semuanya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tafsir MAG, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, yang saya hormati Ketua PPH Unimus Bapak Insinyur Haji Heru Isnawan beserta seluruh jajaran PPH Unimus, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Masruhi MPD, Rektor Unimus beserta para wakil rektor dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Unimus, Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa Unimus yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jajaran di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan wakil khusus Kiai Haji Muammar ZA, sang legendaris ya, the legend untuk Qari Indonesia. Masya Allah. Tiap tahun ada MTQ, tapi kita tidak pernah mengenal siapa juaranya. Yang dikenal tetap aja Kiai Muammar ZA. Masya Allah Rabbi. Kebetulan saya juga penyuka beliau. Saya punya beberapa CD beliau, termasuk yang duet dengan Humaydi. Jadi saya kalau di rumah, kalau sedang senggang, itu ada dua kemungkinan: memutar wayang kulit atau videonya Muammar ZA. Sehingga saya suka sekali kalau hari ini kemudian Unimus menghadirkan beliau. Setahun yang lalu atau lebih itu dihadirkan oleh Fakultas Syurga. Saya juga masih. Mudah-mudahan tampilnya sang legendaris ini Unimus pada hari ini tidak sekedar bagaimana Quran menyinari kita,
lewat lantunan oleh Kiai Haji Muhammad ZA, tapi menginspirasi warga Muhammadiyah, khususnya anak-anak mudanya yang selama ini sepertinya hanya bisa murotal. Padahal kreativitas budaya baca Quran itu sedemikian banyaknya. Bukan tadi nelpon HP ulun lah. tapi huruf dan bacaannya adalah kreativitas budaya, dan itu harus diperkaya. Ini yang sering warga Muhammadiyah tidak memperkaya sisi itu, karena sekali lagi ada sisi budaya dalam Al-Quran, yakni seni baca dan huruf-hurufnya, sementara Quran itu adalah wahyu. Tetapi sering Muhammadiyah hanya menyentuh Quran dari sisi wahyu, tidak menyentuh dari sisi kreativitas budayanya. Ini yang sering Muhammadiyah kritik sebagai kering, karena mengabaikan sisi budaya dari yang lain. Karena itu saya sangat apresiasi pada hari ini menulis menghadirkan Kiai Haji Muhammad ZA. Mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa melakukan hal yang sama, sehingga mengilhami, menginspirasi terutama anak-anak muda Muhammadiyah untuk lebih mencintai Quran dalam segala aspeknya, termasuk seni bacanya. Dan Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini mengikuti acara pengajian dalam rangka milad yang ke-22 Ustaz Muhammadiyah Semarang, atas nama pimpinan Hidayah Muhammadiyah Jawa Tengah menyampaikan selamat. Mudah-mudahan Unimus semakin berkembang maju dan menjadi bagian dari berkah Allah untuk kita semua. Amin. Unimus memberi manfaat untuk semua. Amin. Dan hari ini juga kita bersyukur karena pada jam yang sama sekarang ini sedang berlangsung juga penyerahan SK izin operasional untuk Muhammadiyah Gombong. Alhamdulillah. Sekarang kita tambah satu universitas, sehingga sekarang di Jawa Tengah ada 9 universitas Muhammadiyah. Luar biasa ya. Ya, jadi kita ada Muhammadiyah kita uji ya, jadi di Jawa Tengah ada 9 universitas Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak lama lagi ada 10 universitas Muhammadiyah. Tinggal nunggu SK untuk Universitas Muhammadiyah Klaten, yang merupakan merger antara Stikes Muhammadiyah Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah. Dan juga sekarang juga nanti jam 10 penyerahan SK berdirinya atau turun izin operasional Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga, yang saya kira begitu cepat dalam proses, sehingga SK izin operasional IPB Purbalingga insya Allah hari jam 10 jadwalnya diserahkan oleh LLDP kepada Muhammadiyah Purbalingga. Sementara jam 9 ini adalah penyerahan SK untuk Muhammadiyah Gombong. Mudah-mudahan segera menyusul sekali lagi untuk Muhammadiyah Klaten, kemudian Institut Teknologi Sains dan Statistika Muhammadiyah Semarang yang tinggal nunggu SK, sehingga bisa segera turun tanpa halangan suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat sukses untuk Unimus. Sebagai, kalau dilihat dari jumlah mahasiswa, Unimus sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar ketiga di Jawa Tengah setelah UNS, untuk Muhammadiyah Purwokerto, kemudian Unimus. Dilihat dari jumlah mahasiswa, rankingannya saya kira Unimus lebih baik dari UMP Purwokerto kalau dilihat dari rankingan. Tapi kalau dari jumlah mahasiswa memang yang ketiga setelah Muhammadiyah Purwokerto. Tapi dilihat dari si umur, tentu Unimus bagian dari mungkin bayi ajaib gitu lah ya. Karena relatif muda untuk ukuran Muhammadiyah 22 tahun. Bandingan dengan untat lain yang sudah mapan di luar yang baru berdiri,
seperti UMS Purwokerto, Purworejo itu sudah di atas 50 tahun usianya. Sementara Unimus baru 22 tahun. Sehingga kalau dilihat dari Al-Quran, umur 22 tahun belum masuk kategori dewasa. Karena dewasa dalam Al-Quran itu ketika usia 40 tahun, kisaran 40 tahun. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Asqaf ayat 15. Tetapi Unimus belum 40, tetapi dinamika dan kemajuannya sudah melampaui kampus-kampus lain yang usianya sudah 50 tahun lebih. Karena itu sekali lagi selamat dan mudah-mudahan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Memasuki acara inti yaitu pengajian dengan tema reaktualisasi gerakan Al-Ma'un untuk Indonesia Sehat dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, dan kali ini akan dipandu oleh moderator Bapak Wakil Rektor 1. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Budi Santosa MSI MED, disilakan. Terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan pengajian dalam rangka Milad Unimus yang ke-22 pada tanggal 4 Agustus 2021. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring sakit, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga diberikan kekuatan, kesembuhan, dan sehat kembali. Amin. Bapak Rektor yang kami hormati beserta seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ketua Badan Pembina Harian dengan seluruh jajaran pengurus BPH Unimus yang saya hormati, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan kita teladani, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Haidar. Waalaikumsalam Mas Budi, Pak Rektor. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya Prof. Haidar bisa rawuh di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang, meskipun kali ini melalui virtual. Pagi hari ini beliau hadir akan memberikan pencerahan dalam rangka Milad Unimus yang ke-22 bertepatan dengan hari ini tanggal 4 Agustus 2021. Unimus saat ini sangat bersyukur di usia yang ke-22 tahun telah meraih capaian-capaian yang membanggakan, dan tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menuju Unimus yang unggul sebagaimana visi dan misinya, sehingga lebih banyak bermanfaat untuk umat. Melalui pengajian dalam rangka Milad ini, topik yang diangkat adalah reaktualisasi gerakan Al-Ma'un untuk Indonesia Sehat. Topik ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Di masa pandemik, Indonesia bahkan dunia dilanda masalah kesehatan yang sangat serius. Banyak saudara-saudara kita yang sakit bahkan meninggal dunia. Tidak sedikit yang kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu. Lalu bagaimana kita yang masih diberikan kesehatan untuk bisa berbuat dan menolong, membantu mereka? Atau bagaimana kita supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama?
Mari kita simak bersama uraian dari ayahanda kita, Profesor Dr. Haidar Nasir. Disilakan Prof, kira-kira sampai dengan 10-20 menit, 10 menit terakhir kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Prof. Masruhi, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Moderator Mas Budi Santoso, dan tidak lupa legenda Polri kita yang disebut Pak Tafsir tadi, Kiai Haji Muammar Zeta, yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran begitu indah. Kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Mas Budi, bahwa pandemi kita sekarang ini telah membawa umat manusia, bukan hanya bangsa Indonesia, pada situasi di mana problem kesehatan menjadi sesuatu yang sangat vital. Pandemi kita yang tentu tidak kita duga ini itu telah menjadi wasilah gitu ya, bagi kita untuk berada pada satu musibah yang dampaknya luas, dan bukan hanya di bidang kesehatan, bahkan meruntuhkan hegemoni ekonomi politik dan sosial budayaan masyarakat dunia sebenarnya, di mana kita, bahkan pemerintah dunia dimanapun itu, ketika pandemi ini meluas itu nyaris kehilangan kekuasaannya, begitu, mengalami delusi kekuasaan, sehingga awal-awal pada gagap menghadapinya, lalu baru pada proses ketika sudah 1,5 tahun ini ada pola cara menghadapinya, itu pun tetap dikagetkan oleh pandemi ini. Belum selesai kita menghadapi varian yang pertama, sudah muncul varian yang kedua dan seterusnya. Jangan lupa sekarang ini negara-negara maju pun masih terus melakukan konsolidasi. Australia sekarang selalu juga buka tutup lockdown gitu ya. Yang ini menggambarkan bahwa kita berada dalam suasana yang begitu masif dari pandemi ini. Nah, dalam konteks kesehatan juga WHO bahkan mendeklar tidak ada situasi terburuk dari kesehatan dunia kecuali setelah pandemi ini. Kenapa? Pertama, selain dampak yang luas, sekarang sudah tercatat 4,2 lebih juta orang meninggal karena pandemi ini. Di Indonesia sudah menyentuh angka hampir 99, di angka 98,8. Jadi mungkin menembus 100.000 orang gitu ya. Dan ini tidak bisa dengan statistik, karena bahwa satu nyawa saja dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 32, Al-Maidah 32, itu sama dengan seluruh nyawa manusia. Jadi kita tidak bisa bermain statistik, tetapi angka ini juga sudah sangat besar.
Nah, pada saat yang sama menurut WHO juga membuat penyakit-penyakit sejenis sebelumnya gitu, yang menular, ya, penyakit menular seperti polio, kemudian malaria, tuberkulosis, gitu ya, kemudian HIV, itu juga kan tetap penyakit itu berkembang, sehingga terjadi akumulasi yang kalau digabung dengan seluruh penyakit itu kan betapa berat beban bangsa-bangsa dan negara-negara ini menghadapi COVID ini. Artinya bahwa penyakit-penyakit yang menular tadi digabung dengan pandemi ini, itu membuat akumulasi problem kesehatan dunia makin berat. Itulah yang disebut dengan kondisi terburuk dari kesehatan dunia akibat dari COVID ini. Maka menjadi naif gitu ya, di tengah problem yang sangat besar ini, kita masih saja lengah, kita masih saja abai, kita masih saja, bahkan kalau ada yang mengingkari pandemi ini dan mengingkari usaha vaksinasi, itu bukan hanya naif menurut saya. Mungkin Pak Tafsir bahkan bisa lebih progresif lagi gitu ya. Mungkin kita menjadi menjadi jahat gitu ya, secara moral ya, jahat secara etik gitu ya. Karena apa? Karena problem ini tadi kuantitatif juga masif, kualitatif tidak kalah masifnya. Kualitatifnya di mana? Tadi Mas Budi sudah memberi pengantar juga. Coba kita lihat, tidak ada kematian dan juga sakit ketika terpapar akibat pandemi ini, kecuali sakit dan mati karena dan terkait COVID-19 ini. Kenapa? Semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan dalam keadaan yang tidak ditemani kerabat, orang-orang tercinta, bahkan sampai dimakamkan ke kuburan pun sangat terbatas. Itu artinya bahwa tidak ada kematian yang begitu pilu gitu ya, secara kemanusiaan, dan sakit juga seperti itu kecuali dalam keadaan pandemi. Apakah kita berada dalam situasi paranoid gitu ya? Justru yang bilang paranoid itulah yang harus kita pertanyakan. Jangan-jangan orang-orang ini yang mengidap itu, di mana rasa jiwa tadi, irfaninya itu tidak hidup, jiwa kemanusiaannya tidak hidup. Nah, ini menjadi bagian dari pengantar ini, bahwa problem kesehatan ini menjadi sangat berat. Karena apa? Pertaruhannya adalah nyawa manusia. Satu nyawa menghidupkan sama dengan menghidupkan seluruh nyawa, dan kematian satu nyawa sama dengan seluruh umat manusia. Nah, kita kolektif kita. Bahkan WHO juga itu mulai menyadari pentingnya solidaritas dunia ketika menghadapi dan di saat kita harus menghadapi pandemi. Kenapa? Pandemi ini itu problem seluruh umat manusia, bahkan melintas batas antar bangsa, antar negara, sehingga tidak bisa dilakukan orang per orang, kelompok per kelompok, bahkan bangsa per bangsa secara eksklusif. Jadi sama bermasalahnya ketika ada orang yang merasa kami aman, maka kami boleh melakukan apa saja gitu. Kelompok kami aman, itu boleh kegiatan di masjid, di gereja, di mall, di tempat wisata, di semua tempat boleh melakukan apa saja karena mungkin mereka sudah siap dan begitu. Persoalan bukan di situ, bukan bahwa kita aman, apalagi kalau orang per orangnya terbatas, tetapi
keamanan kita itu terkait dengan ketidakamanan pihak lain atau warga yang lebih luas, yakni ancaman terhadap menularnya penyakit ini dan kemudian ancaman terhadap pertaruhan nyawa. Karena itu jangan merasa ada yang di zona hijau, zona aman, zona tidak terpapar, lalu berbuat semaunya, berbuat sekehendaknya tanpa protokol kesehatan, bahkan juga di saat ada PPKM dan lockdown misalkan di negara lain, itu kita lalu berbuat semaunya. Nah, ini juga menyangkut etika kolektif kita, menyangkut etika kolektif kita. Apakah kalau toh kita merasa aman, kita harus bersenang ria, gitu ya, ketika menyaksikan banyak orang mengalami derita. Di keluarga Muhammadiyah, Aisyah sekarang ini satu persatu tokoh kita di wilayah, di daerah, di pusat itu dipanggil Allah. Soal ajal, iya, ajal itu idza ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah wabah ini mengancam jiwa dan kita harus ibdunabud, menjaga jiwa. Jadi kita harus punya kesadaran etik kolektif kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemanusiaan universal. Tetapi dan lebih khusus lagi ketika kita menghadapi pandemi ini, karena ini adalah penyakit yang bersifat masif dan harus kita atasi bersama. Nah, dalam konteks inilah sesungguhnya Al-Ma'un perlu kita reaktualisasikan itu sebagai nilai kemanusiaan kita dalam kehidupan luas, dalam kehidupan orang banyak. Dalam hal apa saja gitu ya. Coba kita lihat ketika awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Dahlan dengan cerdas dan sangat futuristik gitu ya, mengajarkan Al-Ma'un sampai 3-4 bulan. Nah, kenapa? Kiai Dahlan sesungguhnya melakukan dekonstruksi, membongkar kejumudan umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia lah, kira-kira. Di mana surat yang pendek ini itu Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yazul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu ayat ini kan, surat ini kan singkat, yang tentu kalau dilantunkan oleh Ustadz Muammar Z.A. itu tentu akan menyentuh jiwa kita gitu ya. Dan saya setuju pada Pak Tafsir tadi. Murotal oke, gitu lah. Tapi qiraah yang seperti ini juga perlu. Artinya saya termasuk yang mendukung kembangkan terus juga qiraah yang seperti dipelopori oleh Pak Muammar ini agar hidup rasa kita di dalam menghayati Al-Quran. Jadi dan Indonesia kaya itu ya, kaya dengan qiraah yang bukan hanya sam'ah tapi kultural sebenarnya, dengan berbagai macam dialeknya tetapi indah gitu. Dan setiap daerah kan ada kekhasan gitu ya. Dan ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang karena murotal. Murotal itu terlalu linier. Kita hormati murotal pada posisinya. Tetapi ketika murotal itu nanti jadi mainstream, nanti orang Muhammadiyah dan generasi kader Muhammadiyah yang mulai belajar qiraah dalam beragam variasi itu nanti akan hilang lagi. Padahal selama ini memang sering sudah mau bangkit terkalahkan oleh murotal. Bahkan di kalangan umat Islam nanti itu dengan murotal nanti hilang itu qiraah yang begitu indah itu. Jadi perlu itu ya, perlu terus dihidupkan. Jadi bukan anti murotal, saya pikir tafsir tidak itu udah kan dia ahlinya. Jadi perlu dihidupkan itu ya, supaya kita kaya gitu ya. Nah,
dalam konteks Al-Quran sebagai substansi itu Kiai Dahlan membongkar kebiasaan menghafal dan membaca tanpa implikasi pada praktek, gitu, pada pengamalan. Itu yang dibongkar oleh Kiai Dahlan. Bukan tidak boleh membaca dan menghafal, tidak boleh qiraah, justru harus. Tapi implementasinya dalam kehidupan. Ratusan tahun orang hafal dan membaca dalam sholat, tetapi tidak implementatif. Maka lahirlah gerakan Al-Ma'un. Lewat apa? Lewat dua institusi. Satu, internalisasi lewat gerakan kesehatan masyarakat lah gitu. Jadi Muhammadiyah itu memelopori lewat Al-Ma'un gerakan kesehatan masyarakat, di mana orang Islam itu harus sadar bahwa sehat itu penting. Sehat jasmani dan sehat ruhani. Sehat jasmani itu juga penting karena dengan jasmani yang sehat kita bisa beribadah lebih baik, kita bisa bermuamalah dengan baik. Jangan kemudian menimbulkan begini, orang Islam itu ibadah malam hari terus menghabiskan waktu ya. Jadi kalau ada argumen sampai Nabi itu bengkak kakinya, itu jangan diikuti dalam arti kemudian orang Islam tidak menjaga kesehatan. Sholat tahajud, kalau udah selesai sholat tahajud, kalau perlu tidur lagi yang baik. Karena tidur itu juga bagian dari ibadah gitu ya. Yang nggak boleh kan tiduran terus gitu kan. Jadi harus sehat gitu ya. Dan juga ya apalagi generasi baru, apalagi gizinya baik, harus sehat. Karena dengan sehat maka segala hal itu menjadi lebih mudah. Sampai Nabi kan mengingatkan hati-hati dengan dua hal. Satu, dikala Anda senggang, yang kedua, dikala Anda sehat. Nah, artinya sehat itu penting. Jangan menjadi anti kesehatan hanya karena kita ingin mengejar mengejar zannah, mengejar surga. Justru kalau ingin mengejar surga kita harus sehat gitu ya. Nah, kemudian tentu ruhaninya juga harus sehat. Nah, gerakan kesehatan ini dilakukan oleh Muhammadiyah, baik lewat Aisyah, lewat berbagai organisasi. Nah, sekarang kan muncul Germas gitu kan, gerakan kesehatan masyarakat. Nah, Muhammadiyah itu memelopori itu. Maka sekarang kita harus terus bahwa pandemi ini jangan-jangan ibrah dari Allah dan peringatan dari Allah agar kita menjadi sadar sehat. Maka sekarang kan video apapun itu yang kadang harus diuji kebenarannya itu kita praktekkan untuk hidup sehat itu kan, dari cara kita tarik pernapasan sampai macam-macam gitu kan, itu bagus kan. Dulu kan mana ada kesadaran untuk itu. Nah, yang kedua, Muhammadiyah lewat Al-Ma'un itu melakukan gerakan institusionalisasi lewat rumah sakit dan berbagai pranata kesehatan lewat sistem. 117 rumah sakit di Indonesia termasuk Aisyah itu kan luar biasa, dan itu kita menjadi organisasi terbesar yang memiliki rumah sakit. Nah, gerakan ini, gerak rumah sakit juga harus punya kesadaran bahwa itu etos Al-Ma'un. Jadi para pimpinan amal usaha di rumah sakit harus menyadari bahwa itu etos Al-Ma'un. Harus kita praktekkan bahwa rumah sakit adalah program kemanusiaan. Maka ketika Muhammadiyah melakukan usaha lewat MCCC, lewat Aisyah dan berbagai lazismu itu ya, itu semua bagian dari spirit Al-Ma'un untuk reaktualisasi membangun kesehatan yang lebih baik. Nah, yang dampak atau sisi lain dari Al-Ma'un apa? Teologi sosial. Bahwa kita ini ketika ingin membangun khairu ummah, membangun bangsa yang sehat lahir dan batin, kan itu khairu ummah itu ya. Maka juga harus ada kesadaran kolektif untuk memberdayakan mereka yang tidak sehat, yang kurang sehat, yang kurang
baik kondisi kehidupannya untuk lebih berdaya. Jadi bukan hanya karitatif. Nah itu. Jadi transformasi sosialnya itu adalah bahwa lewat Al-Ma'un, ini reaktualisasi, Muhammadiyah mengajari orang tidak hanya memberi ikan, tetapi juga memberi kail dan memberi ilmu cara membuat kail. Sehingga orang yang miskin, orang yang hidupnya kurang, mereka yang kondisi kesehatannya harus disantuni, di satu pihak sebagai gerakan temporer kita harus memberi ikan dulu, penyantunan, karitatif, kedermawanan kan gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita harus bikin kail dan ilmu membuat kail agar mereka juga bisa memberdayakan dirinya gitu kan. Jadi rumah sakit, kemudian gerakan sosial kesehatan di masyarakat itu dengan membina orang yang berkekurangan untuk sadar akan dirinya, lalu dia menjadi berdaya. Nah, kelebihan gerakan Muhammadiyah itu bukan hanya kedermawanan saja, tetapi melakukan usaha pemberdayaan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sehingga orang mengatakan bahwa inilah teologi Al-Ma'un yang menghadirkan transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya lewat gerakan kedermawanan, tetapi gerakan melakukan transformasi sosial, berdayakan dirinya. Nah, alhamdulillah lewat gerakan-gerakan tadi, sekarang Muhammadiyah sudah nggak menghitung lagi berapa dana yang dihabiskan. Kemarin sudah mulai ramai gitu kan, Muhammadiyah mengeluarkan 1 triliun lebih, lalu ada yang tidak suka gitu, mungkin ada yang nyinyir gitu. Ya biasalah dalam kehidupan. Jadi kita tidak perlu risau kalau ada orang mulai ketika orang Indonesia ini kan aneh. Ketika belum ada gerakan untuk menyantuni masyarakat luas di kala pandemi, orang dituntut. Tetapi ketika sudah muncul, wah nggak sebanding kalau dibanding dengan ini, dengan itu, ya gitu kan. Lalu ada juga yang nyinyir, wah bener-bener nggak sih itu uangnya gitu kan gitu. Jadi ya biasa kita hadapi seperti itu. Bahkan ada yang mulai masuk ke isu-isu sara, minoritas, mayoritas, agama ini, agama itu. Dunia medsos sekarang ini harus kita cermati, memang ada faktor yang destruktif ya, ada faktor yang merusak gitu ya. Tapi 1-2 orang saja sebenarnya bisa kita cermati orang-orang itu. Tapi jangan membuat Muhammadiyah kendor gitu. Lagian ketika Muhammadiyah berbuat baik begitu rupa, kenapa sih ada orang terganggu gitu kan? Ada apa sih? Seharusnya kan senang gitu kan. Nah, itu poin buat kita bahwa jangankan berbuat salah, berbuat baik saja belum tentu semua orang senang, kira-kira gitu ya. Jadi, tapi kita harus terus melakukan in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, insya Allah perbuatan baik itu akan kembali pada kita. Tapi juga sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, kata perbuatan buruk itu kita tutupi, akhirnya menjerat leher kita juga gitu ya. Maka jangan berbuat buruk, kira-kira begitu kan, gitu ya. Nah, perlu terus kita gerakan solidaritas kolektif ini. Kenapa? Karena juga ujian pandemi ini ujian solidaritas kolektif. Tadi saya ambil contoh, awal-awal kan mereka yang meninggal saja ditolak di kampungnya untuk dimakamkan. Itu kan sedih sekali. Kemudian cara oke, ada isolasi mandiri di rumah atau di tempat, tetapi kita jangan kemudian memusuhi orang yang kena, tapi jadikan mereka untuk kita santuni, kita empati, tetapi caranya kan jadi soal cara dengan prokes gitu kan. Jadi bukan berarti kita lalu menjauhi orang yang terkena positif, apalagi yang meninggal, tetapi cara kita itu harus mengikuti prokes, itu masalahnya. Tapi hati kita, empati kita itu harus bersama mereka. Coba ya,
lihat juga dokter-dokter, tenaga kesehatan, mereka yang ada di rumah sakit, relawan yang melakukan pemulasaran. Loh, tidak gampang loh. Mereka biarpun pakai APD itu kan juga tetap riskan kan. Karena mereka berada di langsung dengan mereka yang kena dan mereka yang meninggal. Maka menjadi tidak etik kalau kita ahli agama, takmir, ustadz, mubalik, kemudian mengeluarkan berbagai pernyataan, mengutip hadis Al-Quran tidak tepat, hanya untuk kemudian menyepelekan, mengabaikan, dan menganggap bahwa ini konspirasi dan macam-macam. Kita yang bilang begitu seperti kita, Pak Tafsir, kan hanya di podium, hanya di masjid, hanya di tempat lain yang tidak punya kerawanan. Coba lihat mereka yang ada di tengah-tengah. Jadi ingat bahwa posisi kita, ungkapan kita, pandangan keagamaan kita, bahkan keilmuan kita itu tidak seriskan yang mereka lakukan oleh para dokter, tenaga kesehatan, relawan yang menangani saudara-saudaranya yang terkena COVID. Nah, solidaritas dan etika sosial ini yang harus diikuti. Nah, yang terakhir tentu spiritualisasi ya. Spiritualisasi itu artinya bahwa dengan pandemi ini kita harus terus meningkatkan usaha taqarrub kepada Allah, kemudian juga selalu optimis, kemudian juga ada ketangguhan hati, ketangguhan rohani menghadapinya. Itu yang dimaksud spiritualisasi. Tapi spiritualisasi yang juga menyatu dengan ikhtiar. Spiritualisasi oke, gitu, berdoa iya, dan harus terus kita semua berdoa kepada Allah, membuka pintu langit gitu. Tetapi juga vaksinasi dan usaha-usaha prokes, disiplin, mengikuti PPKM, itu juga wajib. Jangan punya anggapan mengedepankan spiritualisasi tetapi kontra rasional, kontra ikhtiar. Nah, ini yang tidak betul. Muhammadiyah ini tidak seperti itu. Ada kan orang, ayo sekarang spiritualisasi, kita doa, iya, tapi jangan kontra terhadap ikhtiar. Sebab kalau kontra terhadap ikhtiar nanti namanya juga fatalisme atau jabariyah. Jabariyah untuk diri sendiri boleh, tetapi ketika menghadapi wabah yang luas ini justru dampaknya luas bagi masyarakat. Nah, jadi bayani, burhani, dan irfaninya itu harus satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi kalau nanti Ustadz Mubalik juga ceramah tentang pentingnya spiritualisasi, termasuk memang ada yang kemarin mungkin kurang pas mengutip gitu ya, bahwa ketenangan ini separuh dari sehat. Itu jangan sampai kontra ikhtiar untuk membuat diri kita sehat gitu loh. Jadi satu kesatuan dengan kita ikhtiar sehat gitu. Kadang ya para pejabat negara juga sering keseleo pernyataan sebenarnya, atau kurang seksama gitu ya. Jadi spiritualisasi, kemudian tumakninatul qalb gitu, itu harus satu kesatuan dengan ikhtiar. Maka kesimpulannya tadi, hifdun nafas menjaga jiwa, hifdul akal menjaga pikiran termasuk ilmu, hifdun nasl menjaga keturunan, kemudian hifdul ma menjaga jiwa, menjaga harta. Harus satu kesatuan juga dengan hifduddin, menjaga agama. Jadi jangan dipertentangkan. Misalkan, wah masjid jadi sepi, kemudian seakan-akan masjid sepi itu lalu taqarrub kepada Allah sepi, kan tidak boleh, nggak begitu gitu kan. Ini untuk sementara di saat kita menghadapi darurat. Nah, nanti setelah semuanya normal kita akan kembali normal. Nah, teologi dan reaktualisasi Al-Ma'un itulah yang kita proyeksikan untuk menjadikan gerakan kesehatan dan bangsa Indonesia dan bahkan masyarakat dunia menjadi sehat lahir dan sehat batin. Itulah yang bisa saya sampaikan, Mas Budi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.